cerita orang tua ya, ini kita diperkirakan ada dari abad 17. Ya, awal mulanya sih orang tua kami terdahulu itu untuk merambut menyambut Hari Raya Nyepi. Nah, beliau berkumpul mengadakan suatu permainan itu. Nah, dan setiap Hari Raya Nyepi dilakukan seperti itu. Nah, jadi awalnya sih memang kita orang tua bahwa tidak serta-merta seperti obat-obatan yang sekarang. Itu awal mulanya ada yang bilang pakai kaki, ada pakai tangan. Nah, terus sekian tahun, nah terjadilah pakem yang seperti yang sekarang ini yang kita terima, kita warisi seperti sekarang. Jadi awal mulanya memang ya mengadakan permainan dalam rangka Hari Raya Nyepi, dan terjadi perubahan-perubahan setiap tahunnya, dan inilah kita sepakati yang kita warisi sekarang pakem. Iya, omed itu kan bahasa Bali yang berarti tarik, ya dijamakan omed-omedan artinya tarik menarik. Jadi dari sinilah tarik menarik dengan menggunakan media manusia. Artinya dibagi dua kelompok, ada kelompok laki-laki, ada kelompok yang perempuan. Nah, inilah yang didorong, dulu, terus terjadi dia berpelukan, dan ini yang ditarik. Nah, kalau omed-omedan itu artinya mengkedang-kedangan, tarik-tarikan. Kita sudah mulai dari abad ke-17 sampai dengan sekarang. Awalnya ini adalah untuk dilaksanakan pada saat Hari Raya Nyepi. Ya, kemudian menurut himbauan dari Parisada Hindu Dharma, ya kita harus taat melaksanakan satu beberapa penelitian. Makanya sebenarnya tahun 1978 dipindahkan ke Mbak ini. Jadi kami masyarakat Banjar Kajo meyakini bahwa tradisi ini mengandung unsur religiusnya. Kan begitu. Karena apa? Tradisi ini sudah berlangsung dari abad 17. Banyak rintangan yang dilakukan oleh yang dihadapi oleh tradisi ini. Pertama, kita orang tua kami bahwa pada zaman Belanda sempat ini juga dilarang. Artinya tetap aja dilaksanakan oleh orang tua kami. Kemudian pada zaman Jepang, katanya pernah juga orang tua kami membayar seperti pada Jepang karena melanggar aturan-aturan itu. Terus yang ketiga, dulu di sini kan memang ada tokoh puri, ya tokoh puri, pengisir puri yang bernama Anak Pokok ya. Beliau sangat dihormati, sangat disegani di Banjar. Apa kata beliau? Itu yang biasanya dituruti oleh Krama. Nah, namun pernah suatu ketika beliau dalam keadaan sakit memerintahkan untuk tidak mengadakan kerawian. Akan tetapi pada saat itu Krama tetap melaksanakan tradisi pernikahan. Beliau datang ke bencinya puri, melihat adanya keramian. Awalnya beliau ingin marah, ternyata begitu melihat kemudian beliau senang dan ada mujizat seperti baikan begitu sehatnya. Makanya diperintahkan terus untuk mengadakan omed-omedan. Nah, kemudian yang keempat, karena suatu ketika orang tua kami juga ingin menyetop adanya tradisi ini karena karena merasa agak malu lah sedikit juga, karena banyak yang mencibir bahwa dari sini adalah tradisi bohong. Nah, dipasanglah pengumuman bahwa tidak akan mengadakan omed-omedan. Inilah ada kejadian yang misterius terjadi, sepasang babi yang berkelahi sampai berdarah. Nah, dari 4 kejadian itu kami simpulkan bahwa dari sini memang pengenaan ide utara, artinya memang kena beliau tradisi ini. Untuk itu kami tidak berani untuk tidak mengadakan. Apa yang kira terjadi kalau kami tidak mengadakan omed-omedan? Nah, kami sih artinya belum lah, artinya ya belum tahu, cuman ini kami anggap sebagai sebagai teguran ya,
ada kejadian itu teguran bahwa kita tidak boleh tidak melakukan pembedaan. Ya, untuk itu kami takut hal-hal yang tidak inginkan terjadi. Ya. Nah, ciri khasnya yang jelas, ini adalah tradisi yang sangat unik ya, mungkin dikatakan hanya ada satu-satunya di dunia mungkin ya. Berbeda ini uniknya begini, karena pakemnya kan artinya dilakukan oleh kelompok laki dan perempuan. Nah, nanti dalam kelompoknya diusung siapa yang akan didorong untuk melakukan obed-obedan. Nah, inilah dia berangkulan, gitu kan, saling berpelukan. Nah, kita tidak untuk kemungkinan terjadi ciuman, tapi ciuman pipi. Nah, nempel dia, ini ditarik oleh kelompok yang disiram pakai air. Inilah ciri khas obed-obedan. Ini bukan semata-mata tradisi cium-ciuman, tapi tradisi obed-obedan yang tidak menutup kemungkinan terjadinya sentuhan pipi, ciuman pipi. Ya, itu uniknya, itu ciri khasnya. Pelaksanaannya begini adik-adik ya. Tadi tradisi ini kan awalnya memang dilakukan oleh Kramo pada saat itu, awal munculnya. Kemudian berkembang karena kami meyakini bahwa tradisi ini mengandung unsur religius, artinya harus kita laksanakan, setiap tahunnya harus kita lestarikan. Makanya yang harus melestarikannya adalah generasi muda. Nah, sejak tahun 90-an diserahkanlah kepada generasi muda, dalam hal ini Seket Bruno yang melaksanakan obed-obedan. Karena beliau adalah mereka adalah penerus dari generasi tua ya, dan generasi tua tetap terkuri Handayani, bukan melepas. Mungkin sebagai penggemar istilahnya, artinya pengembira, itu pelaksananya yang melaksanakan adalah Seket Bruno yang melaksanakan tradisi tersebut. Dan itu sudah dipersiapkan, misalnya sudah bulan Maret kan biasanya ini tradisi Maret, dari bulan Desember sudah ada kan persiapan untuk pelaksanaan tradisi. Begini adik-adik, tradisi ini adalah memang tradisi khusus ada di Banjarnegara, dan tidak boleh artinya orang di luar Banjarnegara itu ikut dalam tradisi ini. Ini khusus untuk warga Banjar, sekarang adalah khusus untuk warga Seket Bruno. Nah, jadi karena ini mengandung unsur religius, kemudian juga ada hubungannya dengan yang kami miliki di Banjar, nantinya yang kami sungsung di Banjar ya, ada hubungannya, ada kaitannya. Makanya satu, pelakunya harus dari Banjar saja. Yang kedua, sebelum diadakan obed-obedan kita harus memohon dulu sama Ida Susunan agar diberikan keselamatan lah ya dalam melaksanakan tradisi obed-obedan tersebut. Karena ini memang kehendak beliau ya, ini harus dilakukan. Makanya sebelum itu kita mengadakan ritual dulu, juru mangkunya mengaturkan panten dulu, perkara. Setelah itu harus dilakukan persembayangan. Setelah itu baru kita akan mulai prosesi obed-obedan. Ini seperti yang katakan tadi, karena memang tradisi ini kan tradisi ada satu-satunya di dunia, bahkan ya, mungkin di dunia tidak ada tradisi yang seperti ini, sangat unik sekali ya. Artinya sangat menarik sekali karena tradisi ini itu satunya. Terus yang kedua, di sini banyak yang kagum bahwa hubungan ya persaudaraan anak-anak kita di Banjarnegara ini sangat kental sekali. Artinya mereka tidak malu-malu untuk berpelukan, bahkan jadi sentuhan, walaupun tidak ada hubungan dalam tanda kutip pacaran, tidak ada. Artinya kita di sini merasa satu bersaudara, artinya sangat akrab sekali. Dulu pada saat awal munculnya katanya sih memang dilaksanakan pada saat Kramo, pada saat itu mungkin pada saat itu kan tidak sebanyak inilah warga banyak kita para orang tua berkumpul merayakan Hari Raya Nyepi, ada yang sudah tua, ada yang masih muda, itu bergabung semua. Nah kemudian seingat yang sebelum tahun 90-an juga
kadang-kadang pesertanya juga campur, ya campur, ada orang tua ikut, tapi belum tentu kalau orang tua ikut jaga sama pasangannya gitu ya. Ada yang cari rumah-rumahnya, siram pakai air, tarik di bawah. Terus ada pas rame-ramenya ada medan, ada yang nonton, kedapatan nonton nih warga kita, pasti dicari oleh penggemarnya. Oh ini siram, cari. Nah begitu dulunya. Nah sekarang jadi karena generasi muda sudah merasa, sudah sadar ya bahwa ini harus dilestarikan. Sekarang semenjak tahun 90 ada diserahkanlah nih kepada generasi muda, dalam hal ini Seket Uno yang ada di Banjar. Mereka lah yang sekarang melaksanakan tradisi tersebut tanpa ada paksaan. Jadi begitu ada datang pergantian tahun Sake, mereka sudah siap-siap semuanya untuk melaksanakan tradisi. Ya, jadi Seket Uno yang melaksanakan sekarang tanpa ada, kecuali yang nanti ada yang haid atau yang ada yang punya kematian, nah itu tidak boleh ikut.